sebelum memulai ceramah Dhamma ini, mari kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha, dengan mengucapkan Namo Tassa sebanyak 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang pantas dihormati, yang tercerahkan sempurna. Buddha adalah seorang arahat dan dia pantas untuk diberikan penghormatan tertinggi. Semua makhluk termasuk para dewa dan Brahma menghormati Buddha karena Buddha adalah yang terunggur, telah melenyapkan semua kekotoran batinnya yang menjadi tercerahkan sempurna atas usaha sendiri melalui perealisasian 4 kebenaran mulia. Memiliki diberkahi 6 kualitas kemenangan tertinggi, yaitu Isariya, supremasi keunggulan, Dhamma, 9 pengetahuan Dhamma adi duniawi, Yasa, terkenal dan banyak pengikut, Siri, keagungan dari penampilan yang mulia, Kama, kekuatan pencapaian kesempurnaan, dan Payata, usaha yang aktif. Sadu, sadu, sadu. Ya, selamat malam semuanya. Ya, Sukihotu, salam metta. Ini Dhamma Talk pertama di masa wasa, Rata Wasa kali ini, ya di Cibodas, ya, tanggal 28 hari Minggu di Kaya Gata Seti. Ya, tadi yang di awal Bante katakan, Bante akan mengambil dari salah satu sutta, yaitu Bala Sutta, tentang kekuatan, tentang powers dari Anguttara Nikaya 9, kelompok 9, sutta nomor 5. Ya, tentang kekuatan yang mana kekuatan ini diperlukan bagi siapapun yang ingin mencapai sesuatu, yang ingin mengatasi sesuatu, yang ingin menghindari atau terhindar dari sesuatu yang merugikan, menakutkan, dan juga mencapai kondisi-kondisi yang lebih baik lagi, sampai tingkatan-tingkatan spiritual juga. Ya. Dan ini akan bersambung, ya. Nah, ini akan nyambung dari, nanti akan coba buat sutta ini sepanjang wasa, mudah-mudahan bisa menyambung tema Dhamma Talk-nya. Ini Bante mulai dari yang pertama ini. Ya. Kekuatan seperti apa yang memang diperlukan, kekuatan yang bagaimana yang juga diperlukan. Ya, Bante akan membahas dari sisi pengertian. Semoga ini juga bisa bermanfaat untuk Anda sekalian. Ya, Bala Sutta, kekuatan atau powers, ya, dari Anguttara Nikaya, kelompok 9, sutta nomor 5. Dikatakan di dalam sutta ini,
Catarimani bikawe balani. Para biku ada 4 kekuatan. Kata mani catari, apakah 4 kekuatan itu? Ya. Yang pertama, panyabalang, kekuatan kebijaksanaan. Yang kedua, wirya balang, kekuatan kegigihan, ya, semangat. Yang ketiga, anawaja balang, kekuatan ketanpa celaan. Yang keempat, sanggaha balang, kekuatan memelihara hubungan baik. Ya. Ini adalah 4 kekuatan yang terkandung dalam sutta ini. Yang pertama, panyabalang, kedua, wirya balang, ketiga, anawaja balang, dan yang keempat, sanggaha balang. Ini adalah 4 kekuatan yang penting dalam sutta ini. Lalu lebih lanjut, apakah kekuatan kebijaksanaan itu? Kata manca bikawe panya balang. Apakah yang dibilang kekuatan kebijaksanaan? Ini juga sudah sering Bante angkat tema ini tentang yang dibilang bijaksana itu seperti apa? Ya, yang dibilang panya itu gimana sih? Ya. Nah, di sini dikatakan seseorang telah melihat dengan jelas dengan kebijaksanaannya, mengeksplorasi kualitas-kualitas yang pertama yang tidak bermanfaat dan dikenali sebagai tidak bermanfaat, yang bermanfaat dan dikenali sebagai bermanfaat, yang tercela dan dikenali sebagai tercela, yang tanpa cela dan dikenali sebagai tanpa cela, yang gelap dan dikenali sebagai gelap, yang terang dikenali sebagai terang, yang tidak boleh dilatih dikenali sebagai yang tidak boleh dilatih, yang harus dilatih dikenali sebagai yang harus dilatih, yang tidak selayaknya para mulia dikenali sebagai tidak selayaknya para mulia, yang selayaknya para mulia dan dikenali sebagai selayaknya para mulia. Ya. Ini adalah disebut kekuatan kebijaksanaan, panya balang. Ya. Ini domain panya. Jadi jelas sekali. Lalu kalau kita mau jadi mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mengetahui mana yang aku salah dan mana yang kusala, mana yang salah, mana yang benar, kurang lebih mengetahui. Itu domain panya. Ya. Jadi kualitas ketidakbajikan, aku salah, itu diketahui sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa saja yang tidak bermanfaat? Ya, yang aku salah itu moha, ahiri, anotapa, udaca, loba, diti, mana, dosa, isa, macaria, kukuca, tina, mida, wicikica. Itu kondisi-kondisi atau kualitas-kualitas yang tidak bermanfaat dan harus diakui, dikenali itu sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, itu juga kualitas yang tercela.
dan harus dianggap, dikatakan itu sebagai yang tercela. Itu ada sesuatu yang gelap, juga harus kita akui itu sebagai gelap. Ya, itu yang tidak boleh dilatih, harus diakui sebagai yang tidak boleh dilatih, dan itu yang tidak selayaknya dilakukan, yang dikenali sebagai tidak selayaknya dilakukan. Ya, itu adalah kualitas-kualitas aku salah. Lalu ada lagi, ya, kalau mau secara ininya, loba, dosa, moha, itu adalah kualitas-kualitas ketidakbajikan. Ya, sehubungan dengan loba, dosa, moha, sehubungan dengan dosa yang dibilang termasuk sebagai aku salah atau kualitas ketidakbajikan. Ya, maka, palasa, ya, lalu soka, paridewa, duka, domanasa, upayasa, itu berhubungan dengan dosa, ya, yang merupakan aku salah, yang mana itu pun sesuatu yang tidak bermanfaat, yang mana itu pun sesuatu yang tercela, yang mana itu pun sesuatu yang gelap, yang tidak boleh dilatih dan tidak selayaknya dilakukan. Ya. Lalu apa itu maka? Maka dikatakan tidak bersyukur atau buta terhadap kebaikan yang dilakukan orang lain. Misalnya orang tua, sanak saudara, guru, kawan baik saudara, dan lain-lain. Ya, jadi tidak bersyukur atau sama sekali nggak ngelihat kebaikan orang lain. Yang dilihat mungkin yang jelek aja. Itu dibilang maka. Lalu palasa, dikatakan dengki atau bersaing dengan yang lebih unggul, atau juga tidak menerima keunggulan orang lain. Itu palasa. Itu merupakan kualitas ketidakbaikan atau aku salah. Lalu soka, kesedihan, paridewa, ratap tangis, duka, penderitaan fisik atau kelelahan. Secara ini kelelahan bisa batin ataupun mental, batin ataupun jasmani, penderitaan fisik. Domanasa, penderitaan batin, kecemasan, depresi, kekecewaan, keputusasaan. Ya. Dan upayasa, kemarahan yang hebat. Di upayasa ini orang marah bisa pingsan. Itu udah bentuk upayasa. Kebencian yang terpendam, kebencian yang memuncak, menyebabkan gangguan secara fisik, bahkan bisa sampai pingsan. Ya kan? Ini adalah bentuk upayasa. Yang mana itu semua adalah tidak bermanfaat, yang merupakan tercela, gelap, yang tidak boleh dilakukan, yang tidak layaknya juga dilakukan. Makanya harus dikenali sebagai yang tidak bermanfaat, harus dikenali sebagai tercela, harus dikenali sebagai gelap, harus dikenali sebagai yang tidak boleh dilatih, dan harus dikenali sebagai yang tidak selayaknya dilakukan. Nah, kita tahu itu adalah domain dari panya. Mengetahui itu dan harus diakui, iya. Panya kita bermain. Kira-kira seperti itu. Nah, ini dosa. Lalu sehubungan dengan loba. Ya. Loba. Ada yang berhubungan dengan loba. Pema. Rasa cinta. Pema. Cinta terhadap keluarga. Pasangan. Ya, anak, istri, suami, itu bukan meta.
tapi pema. Cinta yang dengan kemelekatan. Itu bagian dari loba. Lalu samyojana, ikatan. Mengikat satu orang dengan yang lainnya. Nah, ini biasanya dengan pasangan. Sampai mati kita akan sama-sama terus ya gitu. Itu samyojana. Kita terus di samsara ya, sama-sama ya. Jangan pisah-pisah. Itu belenggu. Itu ikatan samyojana. Dan itu bagian dari loba. Ya. Lalu tanha, keinginan yang kuat. Itu seperti rasa lapar dan rasa haus. Ya, kalau kita rasa lapar kan, haus kayaknya kepengen makan, kepengen minum gitu kan. Itu keinginannya kuat, itu tanha. Itu juga bagian dari loba. Dan berikutnya raga, nafsu, ya, atau juga kemelekatan terhadap sesuatu. Kemelekatan terhadap sesuatu. Samudaya, penyebab penderitaan. Ya, ini dalam 4 kebenaran mulia, samudaya saca. Ini juga bagian dari loba. Ya, juga dengan tanha. Kurang lebih mirip-mirip lah mereka. Cuma beda istilah secara ininya. Karakteristiknya sama. Lalu maya. Nah, maya di sini menutupi kesalahan sendiri. Nah, ini kolaborasi antara tanha dan loba. Ya, maya. Dan pasangannya sateya. Maya sateya. Menutupi kualitas yang sebenarnya tidak ada. Misalnya dia nggak jaga sila, tapi pura-pura jaga sila. Nggak bijaksana, tapi pura-pura bijaksana. Biar kelihatan orang baik, mau dibilang. Nggak baik, pura-pura jadi baik. Nah, ini kualitas orang munafik. Menutupi sesuatu yang tidak ada kualitasnya. Ini bagian dari loba. Ya. Maya sateya. Sekali lagi, ini tidak bermanfaat. Kualitas-kualitas ketidakbajikan ini tidak bermanfaat. Kualitas-kualitas ini tercela, dan kualitas-kualitas ini gelap, ketidakbajikan ini, dan juga tidak boleh dilatih, dan juga tidak selayaknya dilakukan. Nanti sengaja mengeksplor ini, ya, supaya lebih jelas. Karena kalau di sutta cuma begini saja, kita nggak akan bisa tahu muatannya tuh apa sih yang maksud itu. Jadi panya kebijaksanaan mengenali itu. Mengenali itu adalah bagian dari panya. Jadi nggak ada excuse di sini. Salah ya salah, benar ya benar. Nah, makanya kita harus memasukkan data, ya kan, yang benar sesuai dengan dhamma. Untung kita ini punya acuannya dhamma, sehingga nanti panya kita panya yang benar. Acuannya jelas. Ya, kalau enggak, kita akan selalu mungkin melakukan hal yang memang yang kita sukai saja. Yang salah kita benarkan, yang benar kita salahkan. Ya kan, jadi ambigu, bisa dikatakan. Ya kan? Nah, ini adalah sesuatu yang harus diketahui dengan baik. Hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Lalu kondisi-kondisi yang bagaimana yang bermanfaat? Ya, yang bermanfaat. Kualitas-kualitas kebajikan atau kusala itu bermanfaat. Seperti apa? Ya, sada, sati, hiri, otapa, aloba,
adosa, amoha, metta, karuna, mudita, upeka, samawaca, samakamanta, sama ajiwa. Itu adalah kualitas-kualitas bermanfaat yang harus dikenali sebagai kualitas-kualitas bermanfaat. Lalu aloba, adosa, amoha. Ya, termasuk panya. Panya, wiriya, ya, bisa dikatakan di sana masuk. Juga anawaja, ya, juga sanggaha, balang. Ini adalah kualitas-kualitas yang bermanfaat yang harus terus diketahui muatannya, batasannya. Ya, dan itu adalah sesuatu yang bermanfaat dan harus dikenali sebagai sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang tanpa cela, yang juga harus dikenali sebagai yang tanpa cela, sesuatu yang terang dikenali sebagai yang terang, sesuatu yang harus dilatih dan dikenali yang harus dilatih, sesuatu yang layak dilakukan dan juga dikenali sebagai yang layak dilakukan. Ya. Nah, ketika Anda mengetahui itu semua dengan jelas, panya Anda bermain, panya Anda bekerja, Anda punya kekuatan panya. Makanya salah satu cara untuk meningkatkan panya, kebijaksanaan, adalah banyak bertanya. Kalau Anda nggak tahu, itu ada dalam Culakama Wibangga Sutta, Majjhima Nikaya. Bagaimana meningkatkan kebijaksanaan? Banyak bertanya, Bante, apa itu kusala Bante? Apa itu aku salah Bante? Apa yang pantas Bante? Apa yang tidak pantas Bante? Apa yang harus dilakukan Bante? Apa yang tidak harus dilakukan Bante? Apa yang sesuai Bante? Apa yang tidak boleh? Apa yang tidak sesuai Bante? Ya, itu caranya. Nah, karena ini akan menjadi catatan Anda dan itu akan ke bawah. Bisa dikatakan seperti itu. Sehingga panya kita bermain, panya kita menambah data-datanya, muatan-muatannya, sehingga kita punya pegangan. Oh, ini sesuatu yang tidak bermanfaat. Oh, ini sesuatu yang bermanfaat. Ya. Oh, ini yang sesuatu yang tercela. Oh, ini sebagai yang tanpa tercela, yang tidak tercela. Oh, ini sebagai sesuatu yang gelap. Oh, ini sebagai sesuatu yang terang. Sekali lagi, ini adalah sekali lagi domain panya, kebijaksanaan. Makanya kalau ditanya selalu misalnya ada nggak tahu, saya nggak tahu mana yang benar mana yang salah, berarti panyanya nggak bermain, panyanya kurang kuat. Anda harus tambah kekuatan itu sendiri. Sekali lagi, ya kan? Makanya pentingnya interview ya. Dikasih jalan. Nih habis ini jalannya begini. Oh iya, oke. Ya kan? Dikasih tahu nih, yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Ya kan? Supaya ya dari sisi meditasi Anda tahu bagaimana cara bermeditasi. Nah, nyambung ke sana. Ya. Inilah yang disebut kekuatan kebijaksanaan. Tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sekali lagi, secara ininya ya, mudah dicernanya. Tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kusala, mana yang aku salah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Ya,
mana yang gelap, mana yang terang, nggak bisa dikatakan. Itu adalah kekuatan dari panya. Panya balang. Oke. Berikutnya, apakah yang dibilang, apa yang disebut kekuatan kegigihan? Kata manca bikawe wirya balang. Semangat, effort, wirya. Yang pertama, seseorang membangkitkan keinginan untuk meninggalkan kualitas-kualitas yang tidak bermanfaat dan dikenali sebagai yang tidak bermanfaat, yang tercela dikenali sebagai tercela, yang gelap dikenali sebagai gelap, yang tidak boleh dilatih dikenali sebagai yang tidak boleh dilatih, yang tidak selayaknya para mulia dikenali sebagai tidak selayaknya para mulia. Ia berusaha membangkitkan kegigihan, mengerahkan pikirannya dan berupaya untuk hal ini. Apa? Yang di atas. Meninggalkan kualitas-kualitas yang tidak bermanfaat, yang tercela, yang gelap, yang tidak boleh dilatih. Itu adalah domain wirya. Dari sisi yang negatif, meninggalkan yang negatif, meninggalkan yang buruk-buruk. Ya, jadi semangat itu bukan semangat lah, misalnya mau ngelakuin sesuatu, semangatnya tinggi, itu tenaga. Dari sisi tenaga, orangnya aktif, orangnya rajin, ya itu semangat secara tenaga. Tapi secara batin, inilah wirya. Jadi panya akan beriringan dengan wirya. Sudah tahu mana yang jelek, punya tekad untuk meninggalkan. Ya, ada keinginan, membangkitkan keinginan untuk meninggalkan kualitas-kualitas tersebut. Seperti Anda di sini, secara umum sih mungkin Anda maunya latihan konsentrasi kan. Secara umumnya, meditasi latihan konsentrasi artinya meninggalkan kualitas tidak terkonsentrasi menjadi terkonsentrasi kan. Nah, umumnya meditator seperti itu. Meninggalkan. Jadi Anda bersemangat ke sini, tapi cuma konsentrasi doang kelihatannya, enggak yang lain. Nah, pemikirannya seperti itu. Padahal di sini Anda dilatih untuk jadi rajin, Anda dilatih untuk bersemangat, ya kan? Nggak malas-malesan, sesuai jadwal, itu kan komitmen. Melatih yang meninggalkan rasa malas menjadi tidak malas. Di rumah Anda bisa bangun jam 8, di sini mesti jam 4. Ya enggak? Kemalasannya diarahkan. Di rumah Anda bisa makan suka-suka, di sini makan 2 kali, ya kan? Dibatasi. Nah, keinginannya dibatasi, misalnya hal-hal yang tidak bermanfaatnya. Kira-kira seperti itu, ya enggak? Anda sedang, tapi itu sedang diolah. Jadi bukan cuma meditasi tok, konsentrasi. Anda di rumah nggak jaga sila. Di sini dipaksa jaga sila. Oh, mungkin nggak dipaksa lah ya. Tapi dikondisikan untuk jaga sila. Ya enggak? Nah, wirya meninggalkan kualitas-kualitas tidak baik itu, membangkitkan kegigihan, berusaha dan mengerahkan pikiran dan berupaya untuk itu. Lalu apa saja yang ditinggalkan? Kualitas-kualitas ketidakbajikan yang tadi Bante bilang di awal. Yang aku salah ditinggalkan juga. Apa? Moha, ahiri, anotapa, udaca,
loba, diti, mana, dosa, isa, macaria, kukuca, dinamida, wicikica. Itu adalah kualitas-kualitas yang tidak baik. Ya, kualitas-kualitas aku salah yang juga harus ditinggalkan. Minimal dikendalikan saat ini. Dengan Anda mengendalikan, Anda meninggalkannya. Dengan mengendalikan, Anda tidak menambah kekuatannya. Dengan begitu, Anda meninggalkannya secara tidak langsung saat ini. Ya enggak? Nah, makanya ya, kenapa Anda di retret ini misalnya? Itu salah satu tujuannya, pengendalian diri. Sebenarnya nggak cuma itu saja, banyak hal yang dikendalikan ya. Kualitas-kualitas ketidakbajikan ini yang dikendalikan. Secara umum ya, dikendalikan loba dosa mohanya. Dengan apa? Dengan faktor wirya, dengan faktor semangat. Semangat untuk mengendalikan, semangat untuk meninggalkan kualitas-kualitas ketidakbajikan itu sendiri. Juga yang ditinggalkan maka ya, sehubungan dengan dosa yang merupakan tidak bersyukur atau buta terhadap kebaikan yang dilakukan orang lain. Ya, ngelihatnya jelek aja. Makanya ada satu ini, dari 100 bata yang dilihat cuma 1 bata yang jelek. Ya kan? Kenapa bata yang itu jelek? Nah itu kan. Nah Anda tahulah itu. Enggak 99-nya dipuji. Ya enggak? Ada satu kisah lagi. Seorang guru membuat 10 soal. Satu soal sengaja dia salahin jawabannya. 9 soal dia dibuat jawaban benar dan ditanya ke murid-muridnya. Pertanyaan ini gimana? Dijawab benar. Begitu soal yang ke-10, dia bikin memang sengaja salah. Dia mau tahu respon murid-muridnya. Jawabannya salah. Gurunya dibully. Kenapa Anda bikin salah jawabannya? Gimana sih? Misalnya nggak kompeten, malu-maluin atau bagaimana? Masa soal seperti ini yang Anda nggak bisa jawab? Ya mereka mau tahu, gurunya mau tahu respon muridnya seperti apa gitu. Oke. Ya. Setelah dijelaskan, saya sengaja untuk membuat soal ini. Ingin mengetahui bagaimana respon Anda semua. Ya, inilah pada umumnya kita, dia bilang seperti itu. Hanya melihat satu kesalahan. Harusnya Anda puji saya 9 kali. Tapi saya salah sekali, Anda bully saya. Anda nggak fair. Ya enggak? Begitu saya salah 1, Anda habis-habisan bully saya. Yang 9 saya yang benar, Anda nggak habis-habisan puji saya. Ya enggak? Nah, kira-kira seperti itu. Hanya melihat sesuatu yang jelek. Ada istilah, ya, kanan nila setitik, rusak susu sebelanga ya. Nilainya ngerusak susunya, padahal nilai cuma setitik dong. Jadi ya kebaikan orang tidak dilihat, hanya keburukannya saja. Nah itu. Ini bagian dari Makkah. Ya, ini bagian dari Makkah. Makanya Bante teringat cerita Bante Sariputta. Ada satu
Di zaman itu ada seseorang yang mau menjadi biku. Dan Bante Sariputta, bukan Bante Sariputta, jadi kebiasaan kebikuan itu harus ada sponsor. Harus ada yang jadi referensi kalau seseorang mau jadi biku, supaya memudahkan. Ya. Nah, satu hari ada seorang yang mau menjadi biku, dan orang ini kebetulan pernah berdana kepada Bante Sariputta waktu Pindapata. Gitu. Jadi Bante Sariputta ingat kebaikan dia. Biku yang lain nggak kenal siapa orang ini, nggak kenal orang ini, sehingga kalau misalnya nggak ada referensi dari biku yang lain, dia nggak akan ditabis. Nah, Bante Sariputta mengetahui orang ini mau ditabis, mau mengajukan diri jadi biku, lalu dia teringat akan kebaikannya itu. Teringat, sehingga Bante Sariputta, saya kenal orang ini. Saya akan menjamin dia untuk menjadi biku. Ya. Jadi kebaikan yang kecil, tapi diingat, akhirnya saya mau. Ya. Itu ada ceritanya. Kira-kira seperti itu. Contoh dari yang ada di dalam teks. Jadi kita harus lihat, ingat kebaikan orang sekecil apapun lah. Tapi bukan dalam artian kita harus jadi terbebani gitu ya, tidak. Bukan juga harus jadi kita merasa seperti hutang budi, tidak. Tapi kita harus mengingat kebaikan. Bukan hanya melihat kesalahan ataupun ya kejahatan orang-orang tertentu. Ya, jadi ini adalah Mekah. Ya kan, ya ini banyaklah di masyarakat lah ya. Ya mau udah rasanya udah dilayanin kayak raja juga enggak diterima aja. Salah aja gitu. Tetap aja kerjanya enggak bener gitu misalnya. Ya, itu bagian dari Mekah. Lalu ya, apa yang harus ditinggalkan lagi? Kondisi yang tidak bermanfaat, tercela, ya palasa, dengki, ya bersaing dengan yang lebih unggul, tidak menerima keunggulan yang lain, gitu ya. Juga soka, kesedihan, paridewa, ratap tangis, duka, penderitaan fisik, domanasa, penderitaan batin, kecemasan, depresi, kekecewaan, keputusasaan. Ini yang juga harus ditinggalkan ya. Sadari itu, abaikan, alihkan ke kondisi yang baik. Jangan berlarut-larut di sana. Yoniso manasikara. Bagaimana caranya Anda berusaha hanya mengumpulkan sesuatu yang positif. Ya, yoniso manasikara adalah memunculkan kebijaksanaan supaya Anda tetap positif. Tapi bukan sesuatu yang yang negatif Anda tutupi seolah-olah itu positif, tidak. Tapi sikapinya dengan positif. Ketika kekecewaan itu muncul, ya sudah, sabar aja deh. Kalau memang belum waktunya, ya memang mau bagaimana lagi. Itu caranya untuk meredam kekecewaan. Salah satu berpikir untuk meredam, iya ya sudah, sabar. Misalnya ya. Nah, misalnya kegelisahan muncul terhadap sesuatu yang nggak pasti, ya buat apa juga mikirin sesuatu yang nggak pasti, masa depan kan nggak pasti. Gelisah mikir nanti begini, begitu, begini, begitu, gelisah. Ya kita harus bisa cut, oh ya, masa depan nggak pasti. Kenapa saya harus terus genggam? Ya kan? Kenapa saya harus terlalu mikirkan sesuatu yang nggak pasti? Nah. Sehingga dengan begitu menyadari, oh iya, Anda akan jadi tidak gelisah. Ya hidup saja saat ini. Ya kan? Nah, sehingga tidak terus memikirkan sesuatu yang nggak pasti ke depannya. Sehingga itu akan memotong kegelisahan Anda, meredam, mengendalikan.
Nah, itu cara yoniso manasikara. Jangan ditambah lagi. Nanti begini bagaimana? Nanti ini begini. Nanti begini bagaimana? Aduh, makin gelisah. Tambah powernya. Ya, itu ayoniso manasikara. Itu harus ditinggalkan. Ya. Dan juga ya upayasa, ya kemarahan yang hebat. Nah, ini yang harus, ini Bante teringat yang ceritanya Bante Dewadatta nih, yang jadi pedagang itu marah sampai meninggal. Ini bentuk upayasa. Ya, bentuk upayasa. Atau kalau misalnya ya di beberapa case orang misalnya ditinggal oleh yang dicintainya, suaminya atau anaknya atau istrinya, mereka menangis hebat sampai pingsan. Ya, ada kejadian yang tidak menyenangkan, sedih. Ya, mereka teriak sekencang-kencangnya, pingsan. Karena kesedihan yang memuncak. Itu adalah bentuk upayasa, bentuk dosa. Ya, ini juga harus ditinggalkan. Makanya disadari. Makanya ya ditenang. Tapi memang kadang ya kita ngomong gampang ya, tenang. Yang jalanin ya, ngalamin ya, aduh setengah mati gitu. Tapi ya balik lagi, ini harus diketahui. Itu bentuk upayasa, ya dosa. Ya, oke. Juga pema, ya samyojana, tanha, ini juga harus ditinggalkan. Raga, nafsu, samudaya, maya, sateya, menutupi kualitas yang sebenarnya tidak ada, maya menutupi kesalahan sendiri, itu juga harus ditinggalkan. Nah, untuk ke sana sekali lagi perlu wirya. Didukung oleh panya, wirya Anda bergerak. Jangan malas, dingin, gak mau bangun. Ntar ngantuk kalau bangun pagi-pagi. Semangat, hayu. Ya, nah itu. Nggak mau meditasi, antar kakinya sakit atau gimana misalnya. Ya itu yang harus dengan semangat, ayo fight gitu. Ya. Jadi sekali lagi, seseorang membangkitkan keinginan untuk meninggalkan kualitas-kualitas yang tidak bermanfaat, yang tercela, yang gelap, yang tidak boleh dilatih, yang tidak selayaknya. Ia berusaha membangkitkan kegigihan, mengerahkan pikirannya dan berupaya untuk hal itu. Apa? Meninggalkannya. Minimal mengendalikan. Sekali lagi. Ya, itulah wirya. Anda punya kesempatan itu di sini. Setidaknya membuat potensi sebanyak-banyaknya. Ya enggak? Potensi baik. Potensi baik menumbuhkan wirya ini untuk mengendalikan yang negatif, untuk mengendalikan yang tidak bermanfaat, untuk mengendalikan yang tercela, untuk mengendalikan yang gelap, untuk mengendalikan yang tidak boleh dilatih, untuk mengendalikan yang tidak layaknya dilakukan. Ya, ini adalah wirya balang. Nah, ini dari sisi yang negatif. Berikutnya, wirya yang juga termasuk wirya balang, ia membangkitkan untuk memperoleh kualitas-kualitas yang bermanfaat, yang tanpa celah, yang terang, yang harus dilatih, yang selayaknya dilakukan. Ia berusaha, ia membangkitkan kegigihan, ia mengerahkan pikirannya dan berupaya untuk hal ini. Ya, kualitas-kualitas yang bermanfaat
Ya, dia membangkitkan keinginannya untuk mendapatkan, ya, untuk misalnya memperoleh kualitas-kualitas kebajikan kusala, ya, seperti sada, sati, hiri, otapa, aloba, adosa, amoha, meta, karuna, mudita, upeka, samawaca, samakamanta, sama ajiwa, panya, wiriya, anawaja, sanggaha. Ya. Ini adalah kualitas-kualitas baik yang diusahakan untuk diperoleh. Ya, mereka berusaha, kita membangkitkan keinginan, membangkitkan kegigihan, mengerahkan pikiran untuk terus ke sana, ya, dan berupaya untuk ke sana, ya. Dan juga, ya, terus memperkuat aloba, adosa, amoha. Sekali lagi, wirianya diarahkan ke sana. Tapi jangan dipaksa nih. Jangan juga perfeksionis di saat ini, ya. Ini bahaya. Kalau belum siap bisa stres. Ya. Jadi berusaha saja. Minimal Anda mengendalikan saat ini. Cuma masalahnya tabungan kita masa lalu udah banyak banget nih potensinya. Ya, ini yang harus dipahami. Tapi saat ini harus terkendali. Itu saja. Kalau misalnya sesuatu terjadi, ya sudah, terima, saya akan lakukan lagi. Saya akan ulangi lagi. Saya akan berusaha lagi. Seperti itu. Ya. Sekali lagi seperti itu. Tidak bisa sekali jadi. Terus tapi berusaha. Ya, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Terus seperti itu. Ya. Sekali lagi, ini adalah faktor dari wirya balang. Ya, meninggalkan yang buruk dan meningkatkan yang baik, mengupayakan yang baik. Wirya, cirinya adalah seperti itu. Cirinya wirya seperti itu. Ya, sama wayama. Kita sebagai Buddhis, nah, ini udah sering mungkin Bante ini. Dengan semangat wirya, sebagai Buddhis, orang lain berpandangan salah, kita harus berpandangan benar. Orang lain kejam, kita tidak boleh kejam. Orang lain motivasinya atau berpikir salah, kita harus bermotivasi atau berpikir yang benar. Orang lain berkata salah, kita harus berkata benar. Orang lain berbuat salah, kita harus berbuat benar. Orang lain bermata pencarian salah, kita harus bermata pencarian benar. Orang lain berusaha salah, kita harus berusaha benar. Orang lain berperhatian salah, kita harus berperhatian benar. Orang lain berkonsentrasi salah, kita harus berkonsentrasi benar. Orang lain berpengetahuan salah, kita harus berpengetahuan benar. Orang lain berkebebasan salah, kita harus berkebebasan benar. Ya, orang lain ragu-ragu tentang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita harus mengatasi keraguan dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik. Orang lain pemarah, kita tidak harus marah. Orang lain sakit hati, kita tidak harus sakit hati sebagai Buddhis. Orang lain menghina, merendahkan, kita tidak harus menghina, tidak harus merendahkan. Orang lain melecehkan, menyerang, kasar, kita tidak harus melecehkan, tidak harus menyerang, tidak harus kasar. Orang lain iri hati dan cemburu, kita tidak harus iri hati dan cemburu. Orang lain serakah, kita tidak harus serakah.
Orang lain menipu dan berbohong, kita tidak harus menipu dan berbohong. Orang lain keras kepala, kita tidak harus keras kepala. Orang lain arogan, kita tidak harus arogan. Ya. Orang lain sulit untuk dinasehati, kita harus mudah dinasehati. Orang lain memiliki teman-teman yang tidak baik, kita harus memiliki teman-teman yang baik. Orang lain lalai sembrono, kita harus rajin, kita harus tekun. Orang lain tidak memiliki keyakinan dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik, kita harus penuh keyakinan. Orang lain tidak tahu malu, kita harus tahu malu. Orang lain tidak takut dalam berbuat salah, kita harus takut dalam berbuat salah. Orang lain sedikit belajar, sedikit pengetahuannya, kita harus banyak belajar, banyak pengetahuan. Orang lain malas, kita harus antusias dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik. Orang lain lemah kebijaksanaannya, kita harus memiliki kebijaksanaan. Tidak menyakiti makhluk lain. Dermawan, tulus dan menghormati yang lain, jujur, bicara yang menyatukan orang, dengan kasih sayang, belas kasih, penuh kebaikan, ramah, tidak tamak, tidak ada kebencian dan memiliki pandangan benar, dan perbuatan-perbuatan lain yang tidak menyakiti diri sendiri dan tidak menyakiti yang lainnya. Setuju enggak? Inilah terjemahan dari Wirya. Mengumpulkan yang baik-baik dan meninggalkan yang tidak baik. Simple ya, tapi luas sekali. Ini kan berhubungan dengan hiri, otapa, sada, ya enggak? Ini terjemahannya. Lebih jelas ya, bagaimana pengaplikasiannya kan? Nah, yang dalam bahasa sederhananya. Jadi, memang kita harus jadi orang baik kan ya? Ya enggak? Kita harus betul-betul berubah jadi orang baik. Karena itu inilah Dhamma. Inilah kekuatan dari Dhamma. Jadi orang baik. Karena memang kekuatan Dhamma, kualitas Dhamma itu hanya mengumpulkan yang baik. Dan akan menjadi orang baik. Kalau kita bisa menggunakannya dengan baik. Gitu. Nah, yang ini yang tadi Bante katakan Wirya Balang ini. Samawayama, Anupananang, Papakanang, Akusalanang, Damanang, Anupadaya, Candang, Janeti, Wayamati, Wiryang, Arabati, Citang, Pagan hati pada hati. Berusaha mencegah munculnya ketidakbajikan atau akusala yang belum muncul. Upananang, Papakanang, Akusalanang, Damanang, Pahanaya, Candang Janeti, Wayamati, Wiryang Arabati, Citang Pagan hati pada hati. Berusaha menghancurkan ketidakbajikan atau akusala yang sudah muncul. Minimal dikendalikan. Sekali lagi. Anupananang, Kusalanang, Damanang, Upadaya, Candang Janeti, Wayamati, Wiryang Arabati, Citang Pagan hati pada hati. Berusaha menghasilkan, memunculkan kebajikan atau kusala yang belum muncul. Nah, di sini kata kusalanang. Upananang, kusalanang, damanang, titiya, asamosaya, biyo, bawaya, wepulaya, bawanaya, paripuriya, candang janeti, wayamati, wiryang arabati, citang pagan hati pada hati. Berusaha meningkatkan, memperkuat kebajikan atau kusala yang sudah ada sampai tingkatan arahat. Ya, kita bisa lihat kesamaannya ya.
Nah, inilah konsistensinya Buddha. Di satu sisi Buddha menjelaskan ini, di satu sisi dia menjelaskannya dengan gaya bahasa yang berbeda. Tapi sama, Wirya Balang. Inilah sama Wayama. Inilah Wirya. Sekali lagi. Yang mana, ya hanya mengumpulkan yang baik. Makanya jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik. Itu pun pesannya. Sabapapasa akaranang kusala upasampada. Itu juga adalah semangat dari terjemahan dari wirya ini. Tapi untuk bisa tidak membuat jahat, kita harus tahu dulu apa itu perbuatan jahat. Itu bagian dari panya kan. Sebelum kita berbuat baik, kita juga harus tahu apa itu perbuatan baik. Itu juga bagian dari panya kan. Panya wirya. Dua hal yang saling berhubungan. Makanya ketika satu kebaikan diputar, ketika satu kebaikan bergerak, maka kebaikan yang lain akan mengikutinya. Anda punya keyakinan, punya sada, punya hiri, rasa malu, punya otapa, rasa takut berbuat salah. Ya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Ini adalah kekuatan dari wirya. Wirya Balang. Jelas ya? Bisa ya? Semoga bisa. Pasti bisa. Nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita mau. Kalau pikiran kita kuat. Kalau usaha kita kuat. Kalau kebijaksanaan kita kuat. Nothing is impossible. Ya, ini adalah wirya balang. Itu adalah kekuatan wirya. Inilah yang disebut kekuatan kegigihan idang wucati bikawe wirya balang. Wirya balang. Oke, berikutnya. Kata manca bikawe anawaja balang. Apakah kekuatan ketanpa celaan itu? Ya, blamelessness. And what is the power of the blamelessness? Kekuatan tanpa celaan. Di sini, seorang siswa mulia melakukan perbuatan jasmani, ucapan dan pikiran yang tanpa cela. Artinya, pikirannya, ucapannya, dan jasmaninya itu murni. Ya, ini yang disebut kekuatan ketanpa celaan. Apa sih yang dibilang tanpa cela itu? Baik pikiran, ucapan, ataupun perbuatan jasmani. Ya, yang dibilang dasa kusala kamapata. Mulai pikiran, ucapan, dan juga jasmani. Nah, 10 perbuatan baik. Ya, 10 perbuatan baik, dasa kusala kamapata. Ya, kita melakukan itu. Ya, inilah yang harus dilakukan. Inilah perbuatan yang tanpa cela yang ada di dalam Cundakamaraputa Sutta Anguttara Nikaya 10, kelompok 10, Sutta nomor 176. Ya, kemurnian melalui jasmani. Ya, 10 jenis kebajikan atau kusala kama. 1. Kemurnian melalui jasmani. Jasmani ada 3. Ya, meninggalkan penghancuran kehidupan.
meninggalkan panatipata. Ya, meninggalkan mengambil apapun yang tidak diberikan, adinadana. Meninggalkan berhubungan seks yang tidak pantas atau tidak sesuai, kamesumi cacara. Ini melalui jasmani. Ya, kama, kayak kama. Panatipata, adinadana, kamesumi cacara, ditinggalkan. Lalu kemurnian melalui ucapan. Meninggalkan perkataan yang salah atau tidak benar, musawada, berbohong. Meninggalkan pembicaraan yang memecah belah, pisunawaca. Meninggalkan perkataan kasar, perusawaca. Meninggalkan omong kosong, sampah palapa. Ini adalah kemurnian melalui ucapan. Ya. Lalu yang ketiga, kemurnian melalui pikiran, tidak menginginkan kekayaan dan barang-barang orang lain, anabija. Berniat baik dan pikirannya bebas dari kebencian, abhyapada. Dan yang ketiga, memegang pandangan benar dan memiliki perspektif yang benar, samaditi. Ini adalah kemurnian melalui pikiran. Kemurnian melalui pikiran. 3. Jadi ada 10 jenis kebajikan. Selain ya 10 parami nih ya. Ini yang dilakukan oleh 3 saluran. Jadi perbuatan itu dilakukan melalui 3 saluran. Mau baik, mau buruk. Ini yang baiknya. Yang baik melalui 3 saluran tapi dipecah lagi. Ya, lebih spesifik lagi. Oke. Nah, kemudian melalui jasmani, 3 jenis. Yang pertama, meninggalkan penghancuran kehidupan atau panatipata. Menghindar dari penghancuran kehidupan dengan tongkat dan senjata dikesampingkan, berhati-hati dan penyayang, berpikir dengan penuh belas kasihan terhadap semua makhluk. Jadi bukan cuma sekedar ngebunuh. Ntar misalnya, untung saya lagi jaga sila, kalau enggak mati ya. Bukan cuma begitu aja ya. Tapi harus berhati-hati dan penyayang. Berpikir dengan penuh belas kasihan terhadap semua makhluk gitu. Ya enggak? Selain tidak membunuh, juga memunculkan metanya di sana. Ya, sehingga memiliki meta kepada semua makhluk. Itu makna dari pelatihan panatipata. Jangan untung saya lagi jaga sila gitu. Ya apa namanya? Sedang menunda saja kalau seperti sedang menunda sesuatu yang tidak baik. Oke. Yang kedua, meninggalkan mengambil apapun yang tidak diberikan, adinadana. Menghindar dari mengambil yang tidak diberikan dan tidak mencuri kekayaan dan barang-barang orang lain di desa ataupun di hutan. Kalau kita tahu itu barang orang, mau di desa atau di hutan pun ya kita nggak akan ambil. Sekali lagi. Kadang kan kita nggak tahu, misalnya ini rumah kosong nih misalnya, ada bunga dipetik aja. Atau ada mangga jatuh gitu di pekarangan orang, nggak ada yang ngeliat, ambil aja gitu kan. Kita tahu itu rumah orang, kita tahu itu kawasan orang, kita tahu bunga itu bunga orang gitu kan. Tapi nggak ada yang ngeliat lah, sikat aja gitu. Ya, seperti itu. Yang ketiga, meninggalkan hubungan seks yang tidak pantas, tidak sesuai, kamesumi cacara. Menghindar dari seks yang tidak pantas, tidak sesuai, dan tidak melakukan hubungan seks dengan wanita yang dilindungi ayah, dan ibu, kakak laki-laki, kakak perempuan, kerabat, sanak keluarga, dan yang dilindungi oleh dhamma. Memiliki suami ya yang menjalani hukuman, yang sudah berpasangan atau bertunangan. Ya.
Ini tidak boleh. Kalau yang di luarnya bagaimana, Bante? Oke, Anda terjemahkan sendiri ya. Oke, lalu kemurnian melalui ucapan ada 4 jenis. Meninggalkan perkataan yang salah atau tidak benar atau musawada. Menghindar dari berkata salah atau tidak benar atau bohong. Contohnya ketika dipanggil menjadi saksi dalam persidangan, pertemuan di hadapan sanak keluarga, kelompok kerja atau pengadilan, katakan apa yang Anda ketahui. Tidak tahu, ya jawab tidak tahu. Tahu, ya jawab tahu. Tidak lihat, jawab tidak lihat. Lihat, ya jawab lihat. Nah, lalu tidak dengan sadar berkata tidak benar. Ya, untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, ataupun untuk kepentingan duniawi yang sepele. Ya, kadang kan kita cari aman. Ya kan, untuk kepentingan diri sendiri kan. Gak apa-apa, saya nggak tahu. Selalu dijawab, saya nggak tahu. Padahal tahu. Cari aman gitu. Nah itu. Untuk kepentingan diri sendiri. Atau kita nutupin untuk orang lain. Misalnya ya mungkin seorang ya emak-emak nah, anaknya mau dicariin bapaknya mau digebuk. Lihat nggak? Kemana dia? Nggak tahu. Siapa yang ngambil nih? Kalau udah tahu anaknya yang ngambil. Nggak tahu. Biar nggak diomelin. Nah itu. Ya itu salah satunya. Untuk kepentingan orang lain. Ini simpelnya gitu ya. Jadi menutupi. Kadang ya karena setia kawan. Ya. Karena melindungi kawannya. Tahu nggak begini? Nggak tahu saya. Saya nggak tahu. Nah. Kira dia nggak begitu kok. Saya tahu orangnya dia. Ya. Saya tahu orangnya. Pada saat kejadian Anda nggak tahu. Bahwa dia melakukan gitu kan. Kira-kira seperti itu. Nah. Jadi untuk kepentingan orang lain. Tidak dengan sadar berkata tidak benar. Makanya ini adalah bentuk kemurnian melalui ucapan dengan musawada ya. Meninggalkan musawada. Oke. Lalu meninggalkan pembicaraan yang memecah belah. Nah, ini juga hati-hati juga. Pisuna waca. Mendengar sesuatu di sini tidak membicarakan lagi dimanapun. Dengan maksud untuk memecah belah. Dia adalah menyatukan mereka yang terpecah, penggagas persatuan yang menikmati kedamaian, bergembira dalam kedamaian, menyenangi kedamaian, seorang pembicara yang kata-katanya menggagas kedamaian. Nah, jangan kita mempengaruhi orang supaya orang itu juga tidak suka terhadap orang tertentu gitu. Ini dibilang memecah belah dengan tujuan supaya orang yang kita ajak bicara supaya nggak suka juga sama dia. Ini bagian dari pisuna waca. Ini bahaya. Kadang kita curhat. Dia begini. Efeknya orang yang kita curhat itu jadi nggak suka terhadap orang yang ada dalam curhatan kita itu sendiri. Ini bahaya. Apalagi kalau memang kita berniat supaya mempengaruhi dia supaya nggak suka terhadap orang tersebut. Ini bagian dari pisuna waca. Pembicaraan yang memecah belah. Nah ini adalah ketidakmurnian melalui pikiran. Ya, mempengaruhi orang supaya juga tidak suka atau jadi marah atau jadi benci. Ya mau dibilang ini provokator ya. ya. Menghasut supaya tidak suka. Pisuna waca ini meninggalkan pembicaraan yang memecah belah. Ini. Kadang kita memang bicara case-nya. Oke, kalau kita bicara case-nya, kita mempelajari, oh ada kondisi seperti ini loh. Begini. Jadi kita nggak bicara subjeknya. Bukan bicara orangnya, tapi bicara case-nya. Ini yang harus kita perhatikan. Objektivitas itu penting. Nah,
Pokoknya kita nggak bicara orangnya nih ya. Ya, seperti itu. Kita bicara kasusnya. Nah, kalau bicara pribadinya ini jadi masalah, jadi subjektif. Akhirnya bisa mengarah ke pisuna waca. Memecah belah. Tadinya mereka akur-akur aja, setelah kita cerita mungkin jadi marah gitu. Terprovokasi atau terpengaruh. Nah, ini yang dibilang pisuna waca. Ya, makanya kadang curhat juga hati-hati. Lihat-lihat situasinya dengan baik ya. Kalau ya yang pastikan niat kita tidak ada niat untuk misalnya membuat orang lain jadi terpengaruh ya, atau memecah, misalnya menjadi yang tadinya hubungannya baik jadi renggang gitu. Pastikan itu. Lalu berikutnya, meninggalkan perkataan kasar, perusa waca, menghindar dari perkataan kasar, berbicara dengan kata-kata lemah lembut, enak didengar, menyenangkan, nyaman di hati, sopan, diinginkan oleh banyak orang, cocok dengan banyak orang. Tapi bukan munafik nih ya, bukan basa-basi ya, dengan ketulusan pembicaraannya. Perkataan yang meninggalkan perkataan kasar. Lalu meninggalkan omong kosong, sampah palapa. Ya, menghindar dari omong kosong, berbicara di saat yang tepat, berbicara kebenaran, berbicara yang bermanfaat, bicara tentang dhamma dan kemoralan. Nah, pada saat yang tepat dia berbicara dengan kata yang pantas untuk diingat, masuk akal, ringkas dan bermanfaat. Ya. Ini adalah dari kemurnian ucapan. Kemurnian ucapan. Nah, kemurnian pikiran juga ada 3 jenis. Yaitu tidak menginginkan kekayaan dan barang-barang orang lain. Anabija, berniat baik dan pikirannya bebas dari kebencian. Abhyapada, memegang pandangan benar dan memiliki perspektif yang benar. Samaditi. Samaditi. Ya, ini adalah kemurnian melalui pikiran. Oke. Ya. Ini adalah perbuatan yang tidak tercela. Anawaja. Seseorang yang artinya perbuatan yang tidak tercela, ya artinya seseorang memurnikan pikirannya, memurnikan ucapannya, dan juga memurnikan perbuatan jasmaninya dengan ya sekali lagi melakukan dasa kusala kamapata. Itu salah satu batasannya, salah satu indikatornya atau acuannya ya, standarnya. Kira-kira seperti itu. Ya. Inilah yang dibilang atau disebut kekuatan tanpa kecelaan, yaitu seseorang melakukan perbuatan jasmani, ucapan dan pikiran yang tanpa cela. Ya, tanpa cela. Oke. Berikutnya, kata manca bikawe sanggaha balang. Apa kekuatan memelihara hubungan baik? Ada 4 cara untuk memelihara hubungan baik. Ini penting sekali buat komunitas, buat panitia, buat para yogi juga secara ini ya. Bagaimana cara misalnya menjaga hubungan baik. Ya, memberi danang, ucapan kasih sayang, peya ajang, perbuatan baik atacariya dan tidak membeda-bedakan. Samana tata. Ya, giving kindly word, taking care and equality. Ya, memberi ucapan yang penuh kasih sayang, perbuatan baik dan tidak membeda-bedakan. Ini adalah cara untuk memelihara hubungan baik. Dijelaskan lagi, di antara pemberian yang terbaik adalah pemberian dhamma. Ya, eta dagang bikawe dananang yadidang dhamma danang.
Nah, ini cara untuk memelihara hubungan baik. Nah, lalu di antara jenis-jenis ucapan kasih sayang, yang terbaik adalah berulang-ulang mengajarkan dhamma kepada seseorang yang tertarik dan mendengarkannya dengan menyimak. Nah, Anda harus ingat nih syaratnya. Tertarik dan mendengarkannya dengan menyimak. Jadi, jangan dipaksa. Kalau dia nggak tertarik, kita ajarin dhamma bagaimanapun, ya sudah. Jangan dijejelin terus, nanti muntah dianya. Ya, jadi ini jangan dipaksa. Kita lihat ketertarikannya. Kita lihat antusiasnya. Nyimak enggak? Nah, kalau enggak, sudah. Ya. Walaupun itu misalnya anak kita, suami kita, orang terdekat kita ini yang terbaik loh. Anda harus ini loh, gini. Kalau dianya, ya bodoh amat, ya cuek aja, ya sudah. Ya. Nah, ini adalah hasilnya jenis ucapan kasih sayang dengan berulang-ulang mengajarkan dhamma kepada orang yang tertarik. Sekali lagi. Dan mendengarkannya dengan menyimak. Begitu masuk, langsung. Kalau enggak, belum waktunya. Ya. Sehingga kitanya juga nanti enggak kecewa. Atau kitanya jadi enggak membuat sesuatu yang aku salah. Ya, secara ini. Artinya kalau kita lihat posisinya, kalau gelasnya masih ditutup, jangan dituang air. Sebanyak apapun, gak akan masuk airnya. Anda misalnya gelas kecil gitu, 300 cc. Air 1 ember pun akan habis, gak akan masuk ya kira-kira. Kalau gelasnya ditutup. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan sia-siakan usaha kita. Kita harus bisa baca situasinya dengan baik. Jangan paksa, sekali lagi. Ya, itu dikatakan seperti ini. Eta dagang bikawe pea wajanang yadidang atikasa ohita sotasa punang damang deseti. Jadi ucapan kasih sayang yang terbaik adalah berulang-ulang mengajarkan dhamma kepada yang tertarik dan mendengarkannya dengan menyimak. Ya untung Bante nggak salah. Di sini para yogi kan tertarik sama dhamma. Iya kan? Cocok kan? Kayak membahas dhamma di tempat yang sesuai. Kayak gitu kira-kira. Berikutnya, jenis perbuatan baik yang terbaik adalah ketika seorang mendorong, mengokohkan dan menegakkan seorang yang tanpa keyakinan menjadi sempurna keyakinannya. Seorang yang tidak bermoral, sempurna kemoralannya. Seorang yang kikir, sempurna jadi kedermawanannya. Dan seorang yang tidak bijaksana, sempurna dalam kebijaksanaannya. Ini adalah jenis perbuatan baik yang terbaik. Ya, jenis perbuatan baik yang terbaik. Anda tahu nih jadi batasannya ya. Perbuatan baik yang terbaik. Anda misalnya punya teman yang gak jaga sila, Anda bikin jaga sila. Jadi dia mau melaksanakan sila. Ya kan? Dia yang istilahnya kikir, pelit, jadi dermawan. Dia yang istilahnya gak ada keyakinan terhadap Buddha Dhamma Sangha, jadi penuh keyakinan terhadap Buddha Dhamma Sangha. Dia yang nggak tahu apa-apa jadi banyak tahu terhadap Dhamma misalnya. Ini adalah jenis perbuatan baik yang terbaik. Ya, jenis perbuatan baik yang terbaik. Anda ingat? Inilah cara kita untuk membalas budi orang tua. Ya enggak? Di sini. Sama. Ya kan?
Orang tua kita yang gak punya keyakinan menjadi punya keyakinan terhadap Dhamma, Buddha Dhamma Sangha. Yang pelit jadi dermawan, yang tidak bermoral jadi bermoral, yang tidak punya kebijaksanaan jadi punya kebijaksanaan. Jadi nih saya melakukan perbuatan yang luar biasa. Apa? Ya, bukan cuma berdana. Kita bikin orang kikir jadi suka berdana, itu yang terbaik. Perbuatan baik yang terbaik. Nah, ya, ini batasannya secara ini. Dari yang nggak tahu Dhamma, jadi tahu Dhamma. Dari yang dia nggak jaga sila, jadi jaga sila. Ya, kira-kira seperti itu. Dari yang nggak punya keyakinan, jadi punya keyakinan yang kuat terhadap Dhamma. Ini adalah kekuatan menjaga hubungan baik, kekuatan dari memberi. Nah, lalu berikutnya, di antara jenis tidak membeda-bedakan yang terbaik adalah bahwa seorang pemasuk arus setara dengan seorang pemasuk arus, seorang yang kembali sekali setara dengan kembali sekali, seorang sotapana sama dengan seorang sotapana, sakadagami ya sama dengan seorang sakadagami, anagami ya sama dengan seorang anagami, dan arahat sama dengan seorang arahat. Ya putujana masih sama dengan putujana. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, di sini seorang mulia terlibat dalam perbuatan jasmani, ucapan dan pikiran yang tanpa celah. Kira-kira seperti itu. Ini adalah kekuatan menjaga hubungan baik. Ya, berdana dan sebagainya. Idang ucapi sanggaha balang. Ini disebut mempertahankan hubungan baik. Ya, dengan menjaga berdana, sering memberi, mengucapkan dengan kasih sayang. Ya. Inilah yang dibilang panya balang, wirya balang, ana waja balang, dan sanggaha balang. Imani ko bikawe catari balani. Inilah para biku keempat kekuatan itu. Panya balang, wirya balang, ana waja balang, sangga balang. Ketika seorang memiliki keempat kekuatan ini, ia telah melampaui 5 ketakutan. Apakah 5 ini? Takut pada kehilangan pada penghidupan, ajiwi ka'bayang, asilo ka'bayang, takut pada kehinaan, takut pada ketakutan dalam kumpulan-kumpulan. Ya, jadi artinya dia jadi percaya diri. Marana bayang, takut pada kematian. Ketika Anda punya panya balang, wirya balang, anawaja balang, sanggaha balang, Anda akan terbebas dari ketakutan ini. Takut pada penghidupan, takut pada kehinaan, ya, takut pada ketakutan dalam kumpulan-kumpulan, dan takut pada kematian. Jadi Anda merasa nyaman, merasa tenang kemana saja oke. Karena tidak melakukan hal yang salah. Anda punya kekuatan di sana. Ya. Juga takut pada alam tujuan kelahiran yang buruk. Ya, balik lagi karena Anda selalu menjaga kualitas kebaikan Anda. Jadi mau meninggal kemana juga nggak takut. Ya pasti kalau Anda konsisten dengan kualitas baik, Anda kan mengarah ke alam yang lebih baik. Minimal. Ya kan? Di sana. Sehingga ya ketika merenungkannya, aku tidak takut sehubungan dengan penghidupanku. Mengapa harus takut dengan sehubungan dengan penghidupanku gitu? Ya karena aku memiliki 4 kekuatan. Panya balang, wirya balang, anawaja balang, sanggaha balang. Kekuatan kebijaksanaan, kekuatan kegigihan, kekuatan ketampacelaan, dan kekuatan memelihara hubungan baik. Kira-kira seperti itu. Kurang lebih sama.
Ya, ketika sehubungan dengan penghidupannya, ya, sehubungan dengan perbuatan tercelanya, jadi tidak takut pada keterhinaan, tidak takut pada kumpulan-kumpulan, artinya ke kelompok manapun dia masuk tidak akan khawatir, maksudnya penuh percaya diri. Ya. Tidak takut pada kematian, juga tidak takut pada alam tujuan yang buruk. Karena dia punya panya balang, wirya balang, anawaja balang, sanggaha balang. Ya, seorang yang tidak bijaksana mungkin takut pada alam tujuan kelahiran yang buruk. Seorang yang malas mungkin takut pada alam tujuan yang kelahiran yang buruk. Seorang yang terlibat dalam perbuatan tercela mungkin melalui jasmani, ucapan, dan pikiran mungkin takut pada alam tujuan kelahiran yang buruk. Ya, seorang yang tidak memelihara hubungan baik mungkin takut pada alam tujuan kelahiran yang buruk. Ya, tapi ketika seorang siswa mulia memiliki keempat kekuatan ini, ia telah melampaui kelima ketakutan ini, yaitu panya balang, wirya balang, anawaja balang, dan sanggaha balang. Kira-kira seperti itu. Ya, semoga Anda semua juga memiliki ya kekuatan-kekuatan ini yang kita bisa gunakan untuk ya melewati atau melampaui ketakutan-ketakutan ini, sehingga dengan kekuatan-kekuatan ini kita bisa ya meningkat lebih baik, sehingga kita juga bisa melampaui ketakutan yang selama di samsara. Dalam artian dengan kekuatan itu kita gunakan, dengan kekuatan-kekuatan ini kita gunakan untuk bisa terbebas dari penderitaan. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang telah kita lakukan, yang telah kita kumpulkan, bisa mengkondisikan kita semua untuk terbebas dari penderitaan. Sadu, sadu, sadu. Inilah kekuatan-kekuatannya. Ya. Semoga jelas ya. Banyak yang mau diingat ya. Gak gampang memang jadi Buddhis. Perjuangannya banyak. Tapi gak masalah. Semoga apa yang Bante sampaikan ini bermanfaat untuk Anda. Ya, bermanfaat untuk Anda dan juga bermanfaat untuk banyak makhluk. Oke, sadu, sadu, sadu. Ya. Oke. Ya, semoga dengan kebajikan yang telah dilakukan, ya mengkondisikan semua berkah ada pada Anda, semua dewa melindungi Anda, dengan kekuatan semua Buddha, Dhamma, dan Sangha, semoga Anda sejahtera selamanya. Ya, semoga dengan kebajikan yang telah dilakukan juga mengkondisikan Anda sehat dan bahagia, terhindar dari semua bencana, kesedihan, dan penyakit lenyap. Tidak ada halangan untuk Anda bahagia dan berumur panjang. Semoga dengan kebajikan yang telah dilakukan mengkondisikan Anda terbebas dari semua penyakit, terhindar dari semua kesedihan, mengatasi semua musuh, sejahtera dan bahagia selamanya. Semoga dengan kebajikan yang telah dilakukan juga mengkondisikan Anda terus berkembang dan maju di dalam Buddha Sasana, sampai akhirnya terbebas dari penderitaan, mencapai nibbana. Sadu, sadu, sadu. Oke. Cukup ya. Kelamaan ya. Ya, oke. Kita pelimpahan jasa ya. Ya, mari kita berbagi jasa kebajikan yang telah dilakukan dengan kepada para dewa penjaga dhamma, para dewa yang berada sekitar tempat di sini, para dewa yang telah melindungi kita, dan juga semua makhluk
Juga kepada para leluhur sanak keluarga yang lain, semoga mereka semua ikut berbahagia dan menikmati jasa-jasa kebajikan ini dan mendapatkan manfaat yang sama seperti yang kita dapatkan. Semoga dengan jasa kebajikan yang telah kita lakukan mengkondisikan terkikisnya kekotoran batin dan mengkondisikan pencapaian nibbana. Sadu, sadu, sadu. Kita baca etawata ya sama-sama ya. Etawata ca amehi sambatam punya sampadam sabe dewa anumodantu sabe buta anumodantu sabe sata anumodantu sabba sampati siddhya idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame punyam asawakaya wahang hotu idame punya nibbana sapacayo hotu mama punya bagan sabba satanam bajemi te sabe me samampunya bagan labantu. Sadu, sadu, sadu.